Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Bareng Okta, masih sama saya Okta. Di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat ya, tentang menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Ya, ada 3 cara untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Yang pertama adalah dengan cara pemfaktoran atau memfaktorkan persamaan kuadrat tersebut. Cara yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian cara yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Nah, di video kali ini kita akan bahas satu bahasan dulu. Kita akan bahas tentang pemfaktoran. Oke. Pemfaktoran contohnya gini, misalkan saya punya x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 sama dengan 0 ya. Dalam pemfaktoran, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan berapakah nilai A kali C. A kali C, perlu diingat A itu adalah koefisien X ya. Ya, misalkan bentuk umumnya bukan misalkan ya, bentuk umum persamaan kuadrat itu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, sehingga a adalah koefisien x kuadrat, sedangkan b koefisien x dan c adalah konstanta ya. Sehingga di sini nilai a kali c berarti nilai koefisien x kuadrat dikalikan konstanta. A kali C, A-nya di sini itu 1, kemudian C-nya negatif 2, sama dengan 1 kali negatif 2, negatif 2. Berikutnya, kita tentukan nilai B. Nilai B tadi itu koefisien dari X. Di sini negatif ya, berarti negatif 1. Ya, berikutnya setelah kita mengetahui A kali C dan juga B, berikutnya kita akan menentukan dua buah bilangan ya, dimana kalau bilangan itu dikali hasilnya adalah negatif 2 ya, hasilnya adalah AC, sedangkan bila dijumlah hasilnya adalah B, negatif 1. Misalkan dua bilangan itu adalah PQ, jadi kita harus mencari P kali Q sedemikian hingga bila dikali sama dengan negatif 2. Dan bila ditambah hasilnya adalah negatif 1. Berarti kita perlu menentukan faktor dari negatif 2. Ya, ada banyak kemungkinan ya yang menghasilkan negatif 2 itu bisa 1 kali negatif 2 atau negatif 1 kali 2. Ini sama-sama menghasilkan negatif 2. Berikutnya kita jumlahkan ya. Negatif 1 ditambah negatif 2 itu sama dengan negatif 1, kemudian negatif 1 ditambah 2 itu sama dengan 1 maaf 1 ya, ini 1. Nah, tadi P tambah Q nya harus sama dengan negatif 1, berarti yang dipakai yang atas ya, yang bawah tidak kita gunakan. Nah, setelah kita menentukan P dan Q-nya, kemudian kita tambahkan X di dua angka yang kita temukan tadi, lalu kita ganti ya, B kita ganti negatif X-nya ini menjadi ini ya, X dikurangi 2X ya, diganti menjadi 1x dikurangi 2x. 1x dengan x itu sama ya, sehingga akan kita peroleh sini ya. Nah, x kuadrat yang negatif x nya kita ganti menjadi plus x dikurangi 2x, terus negatif 2 nya tetap sama dengan 0. Berikutnya kita akan faktorkan yang di sini dan di sini, kita bagi dua seperti itu. Yang bagian pertama kita keluarkan X-nya ya, di sini sisanya adalah X plus 1. Kemudian yang kelompok kedua
yang keluar negatif 2. Jadi sini X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini perlu diperhatikan ya, jika ini sama berarti faktor kita sudah benar. Kemudian kita keluarkanlah yang sama tadi, X plus 1. Kemudian yang terpisah tadi X kita tulis di sini, kita gabungkan. Negatif 2 juga kita tulis di sini. Sama dengan 0. Ini sifat distributif ya, yang sama kita keluarkan. Selanjutnya X tambah 1 atau X kurangi 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 2, atau itu lambangnya V. Ini dibacanya atau. Nah, sehingga nilai X-nya ketemu negatif 1 atau 2. Yaitu tadi faktor dari X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Sekilas terlihat panjang ribet, tapi jika sudah menguasai tidak akan sepanjang ini dan tidak akan sesulit ini. Ya, oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sebagai latihan kita bisa lihat soal berikut untuk kalian coba. Nah, ini dia soal yang akan kita coba ya. Silakan kalian coba memfaktorkan 2x kuadrat plus 3x dikurangi 9. Menentukan akar-akarnya bisa menggunakan cara pemfaktoran ya. Oke, jika sudah ketemu jawabannya, prosesnya silakan komen di kolom komentar ya. Saya tunggu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.